Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini di akhir penutupan pertanyaan keluarga kita terambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa Allah sendiri akan menggembalakan kawanan dombanya, yaitu umat Israel. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa Ia sendiri akan menggembalakan kawanan dombanya? Karena pada waktu itu kawanan domba Allah atau umat Israel tidak lagi diperhatikan para pemimpin Israel, para gembala yang ada di Israel. Mereka hanya memperhatikan diri mereka, sedangkan kehidupan umat Israel, domba-domba Allah, tidak mereka perhatikan. Kalaupun domba itu tersesat, kalaupun domba itu tercerai-berai, mereka tidak berusaha untuk menghimpunnya, tidak berusaha untuk mengumpulkannya, dan tidak berusaha untuk mengembalikan ke jalan yang benar. Tetapi mereka membiarkan dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Karena itulah Allah mengatakan kepada para gembala, kepada para pemimpin Israel melalui Nabi Yehezkiel, aku sendiri akan menggembalakan kawanan dombaku. Dan Tuhan sendiri mengatakan aku akan mencarinya. Tuhan sendiri mengatakan aku akan mengumpulkannya. Aku akan membaringkan mereka kepada rumput yang hijau dan membiarkan mereka terbaring dengan nyaman. Itu hendak mengatakan bahwa Allah akan membimbing umat Israel kepada rumput yang baik, mengarahkan umat Israel kepada kehidupan damai sejahtera. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini bahwa Allah akan mencari yang tersesat. Artinya Tuhan tidak membiarkan kehidupan umat Israel tercerai-berai dan tersesat. Tuhan menghendaki bangsa itu kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kawanan dombanya dimangsa oleh binatang-binatang buas atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Oleh karena itulah Allah mengatakan, aku akan menggembalakan kawanan dombaku dan aku akan sendiri yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, intinya dari perkataan Tuhan ini bahwa Tuhan sendiri akan menjadi gembala yang baik dan akan menyertai domba-dombanya, menjaganya dan melindunginya. Itulah yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu, di mana Tuhan mau turun tangan untuk mengarahkan bangsa Israel kepada jalan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada malam hari ini kita mau melihat bahwa Allah mau bertindak. Allah mau bertindak menyelamatkan kehidupan umat Israel. Dan juga Allah mau bertindak untuk menyelamatkan kehidupan kita. Allah mau menyelamatkan kita dari yang namanya para pemimpin-pemimpin yang mau mengarahkan kita ke jalan yang sesat. Allah mau mengarahkan umatnya ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, dan memberikan keselamatan kepada kita. Dan itu Dia tunjukkan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mau menjadi gembala kita, yang mau menjaga kita dan mau melindungi kita. Dan Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik yaitu Yesus Kristus mau menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Itulah yang dilakukan Allah kepada kita. Dia mau menjadi gembala kita. Dia mau menjaga kita dan Dia mau memberikan jaminan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang mau digembalakan. Allah sendiri mau bertindak dan tidak membiarkan umatnya atau orang-orang percaya hidup dalam kesusahan. Tetapi Dia mau membaringkan kehidupan orang percaya kepada rumput yang hijau, artinya kepada kehidupan yang damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini juga hendak mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mau membiarkan kita tersesat di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan pemangsa, yang penuh dengan yang mau menghancurkan kehidupan orang percaya. Dia mau memperhatikan kita dan mau menjamin kehidupan orang percaya kepada kehidupan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sendiri mau menjadi gembala kita, apa yang mau kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita? Yang patut kita lakukan adalah mau digembalakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah mau menjadi gembala kita, sama seperti Tuhan mau menjadi gembala kehidupan umat Israel pada zaman Yehezkiel, Tuhan juga mau menjadi gembala kita. Artinya, mari kita mau digembalakan oleh Tuhan. Mari kita mau patuh dan taat kepada peraturan gembala kita. Mari kita mau diarahkan dan dibimbing Tuhan kepada jalan keselamatan. Mari kita mau hidup dengan seturut gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah mau menjadi gembala dalam kehidupan kita, Tuhan juga meminta kita sebagai orang-orang percaya menjadi gembala-gembala di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi gembala yang baik, yang memberikan pengajaran yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu di tengah-tengah keluarga, mari memberikan teladan yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, memberikan ajaran yang baik kepada anak-anak kita. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita, baik di instansi-instansi di mana kita bekerja maupun di perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja, Tuhan juga mengingatkan kita, mari kita bekerja dengan baik, mari menjadi pemimpin yang baik, mari kita menunjukkan identitas kita sebagai gembala yang baik yang sudah lebih dahulu digembalakan oleh Tuhan. Tuhan sudah mau menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan kita.
Artinya Tuhan mau mengajak kita kepada kehidupan yang kekal, dan Tuhan inginkan juga dari kita menunjukkan bahwa kita sudah orang-orang yang mau digembalakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari mau digembalakan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mau menjadi gembala dalam kehidupan kami, mau membimbing kami, mau mengarahkan kami ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi, terlebih Tuhan dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami dalam kuat Roh Kudus Tuhan, sehingga kami mau digembalakan oleh Tuhan. Kami mau turut akan aturan Tuhan, akan arahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan menunjukkan diri kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan gembalakan, yang sudah diselamatkan, dan yang sudah mau diarahkan Tuhan dalam jalan yang baik dan benar. Ajar kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, baik dalam tingkah laku kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.